Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menimba ilmu. Sekarang, mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita masih belajar tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materi yang akan kita hari ini yaitu mengenai sifat-sifat bunyi serta kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Simak videonya dengan baik ya. Materi yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati bunyi dengan beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan terdengar oleh telinga. Contohnya yaitu bunyi gitar, bunyi gong, dan pukulan pada besi. Semua ini merupakan contoh dari sumber bunyi. Apakah sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Cara benda menghasilkan bunyi yaitu seperti ini. Perhatikan gambar kakak dan adik tersebut. Kakak dan adik terlihat sedang bermain menggunakan kaleng dan tali yang dibuat seperti telepon. Suara kakak akan menyebabkan kaleng dan senar bergetar. Kemudian, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Lalu, udara akan merambatkan bunyi sampai ke telinga kita. Sehingga, saat itulah kita akan mendengar bunyi atau suara. Pada peristiwa tersebut terjadi perambatan bunyi melalui udara. Berbicara mengenai perambatan, bunyi dapat merambat melalui beberapa media yaitu benda gas, benda cair, dan juga benda padat. Contohnya benda gas yaitu ketika kamu meniup peluit, terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian, bunyi yang merambat melalui benda cair. Contohnya yaitu ketika kamu menjatuhkan batu ke dalam air, maka bunyi akan merambat melalui air. Kemudian, bunyi yang dapat merambat melalui benda padat yaitu ketika kamu mengetuk meja, maka bunyi akan merambat melalui benda padat yaitu meja. Tahukah kamu ruang hampa udara? Ya, ruang hampa udara adalah ruang yang tidak memiliki udara. Apakah di ruang hampa udara dapat terdengar bunyi? Jawabannya adalah tidak. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara karena tidak ada udara sebagai media perambatan bunyi. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan biasanya diibaratkan seperti sapu lidi. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Jawabannya adalah tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang sangat besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Lalu, bagaimana sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan?
Yang pertama yaitu toleran. Toleran artinya menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk dalam agama dan kepercayaan sekalipun. Kedua yaitu bersikap adil. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa berpatok pada latar belakang. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Keempat yaitu musyawarah. Mengambil keputusan demi kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat dan menarik keputusan yang paling baik bagi semuanya. Kelima yaitu sikap tolong-menolong. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.